Iya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini saya ingin melanjutkan tentang Kitab Wahyu pasal 3. Kemarin kita sudah membahas tentang Kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 ya, di mana malaikat Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat gereja di Sardis. Malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan mengatakan bahwa Sardis itu hidup tapi mati. Hidup tapi mati. Ya. Jadi gereja di Sardis itu mereka melayani Tuhan dengan baik, dengan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, tapi sifatnya kedagingan atau hanya duniawi, hanya sekuler. Padahal yang Tuhan mau menjadi orang Kristen adalah menjadi Kristen yang taat pada seluruh firman Tuhan. Ya, bukan cuman sekedar melayani secara daging seperti orang Farisi. Ya, orang Farisi kenapa dikatakan munafik? Karena dia itu sebenarnya ahli Taurat, dia hamba Tuhan. Kalau mau ngomong secara gereja, dia hamba Tuhan karena dia adalah imam, ahli Taurat, ahli kitab, ya. Tapi Tuhan tetap mengatakan dia munafik. Kenapa? Karena dia hanya melayani kedagingan, bukan melayani khusus untuk mempermuliakan Tuhan. Bagaimana caranya dia melayani kedagingan? Nah, di Alkitab tulis dia kalau sembahyang itu di pinggir-pinggir jalan, di sudut, di tikungan yang banyak orang liwat. Ya, supaya apa? Supaya orang lihat, oh ini orang Farisi loh, orang suci loh gitu ya. Orang yang dekat sama Tuhan loh gitu. Tapi di balik itu, jadinya dia bukan mempermuliakan nama Tuhan. Jadinya dia akhirnya jadi ingin meninggikan diri dia. Oh, saya orang suci, saya imam, saya ahli kitab, saya ahli Taurat, saya yang membimbing umat. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi banyak juga hamba-hamba Tuhan, pengerja gereja, majelis, motivasinya juga begitu. Oh, saya majelis gitu ya. Buat apa dia pengen sekali jadi majelis? Buat apa? Supaya gampang pinjam duit di bank. Nah, ada beberapa majelis yang seperti itu. Saya bukan menghakimi, tapi ini kenyataan ya. Yang ngomong tuh orang bank loh ke saya gitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, inilah yang dikatakan Kristen hidup tapi mati. Ya. Tuhan bilang melalui malaikatnya, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu kamu rajin. Kamu sepertinya hidup, sepertinya kamu gerejanya besar, hidup, jemaatnya banyak, kamu melayani banyak. Padahal kamu mati, kata Tuhan. Kenapa? Mungkin iman tidak sesuai dengan perbuatan. Jadi Tuhan bilang mati. Nah, ini yang kita harus hati-hati sebagai orang Kristen, Bapak Ibu teman sekalian. Jangan lengah. Nah, di ayat 3-nya, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu masuk ke dalam Wahyu 3 ayat 3. Dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, menerima firman dan mendengarnya. Turutilah, artinya taatilah firman yang kamu dengar. Ya, dan kamu terima. Bertobatlah katanya ya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ini yang ngomong Tuhan Yesus kepada malaikatnya, suruh bilangin ke jemaat di Sardis. Karena jikalau kamu tidak berjaga-jaga, artinya tidak waspada, ya,
melayani Tuhan dengan sembarangan, melayani Tuhan dengan tujuan untuk meninggikan diri, melayani Tuhan untuk dapat uang pinjaman di bank karena dianggap ini majelis suci, hati-hati ya. Atau ini orang suci ya, kita harus hati-hati. Dikit-dikit ngomong puji Tuhan, tapi kelakuannya nol. Banyak nih yang begini ya. Jadi hati-hati. Karena itu Tuhan bilang, jika engkau tidak berjaga-jaga, berjaga artinya waspada, aku akan datang seperti pencuri. Nah loh, datang seperti pencuri. Pencuri nggak kelihatan, nggak ketahuan kapan datang. Dia nggak mungkin bilang saya mau datang ya, saya mau nyuri ya, nggak mungkin. Ya, dan engkau, katanya malaikat itu bilang, engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, tidak hidup kudus, tidak hidup suci, tidak percaya pada Tuhan, tidak beriman, tidak taat, dan tidak melakukan firman Tuhan, bahaya. Karena kita bisa masuk ke dalam jerat yang dipasang si jahat. Kita nggak sadar, tapi kita jadi salah. Makanya Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu, tapi engkau seperti hidup, padahal engkau mati. Nah kalau mati berarti dicoret tuh dari buku kehidupan yang ada di surga. Ya. Karena itu berjaga-jagalah kata Tuhan. Jangan sampai perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita. Perbuatan kita selalu ketakutan. Kalau kita ketakutan, kita tidak percaya berarti sama Tuhan. Bukan bilang, kita kan dalam daging. Iya, tapi gimana? Berarti kamu gak percaya kalau kamu masih takut. Kalau kamu percaya Tuhan kamu maha kuasa, Tuhan kamu maha pengasih, Tuhan kamu maha penyayang, Tuhan kamu maha kaya, Tuhan kamu ajaib, pencipta alam semesta dan pemilik daripada semua alam semesta ini. Masa dia akan diamin anaknya? Masa dia biarin anaknya jatuh miskin? Masa dia biarin anaknya sakit? Ya. Tapi bukan berarti jadi anak Tuhan minta sembuh pasti sembuh. Karena itu adalah hak kedaulatan Allah. Ada bedanya ya. Ada kedaulatan Allah. Kita tidak boleh mendikte Allah. Kita tidak boleh mengacungi Allah. Tidak boleh suruh-suruh Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang maha kuasa. Ingat ya. Jadi harus berjaga-jaga. Kalau kita masih suka hidup di kedagingan, masih suka menghakimi, masih suka kurang percaya, kurang beriman, berjaga-jaga artinya cepat bertobat. Bagaimana caranya? Minta pertolongan Tuhan. Gak mungkin kita bisa bertobat tanpa pertolongan Tuhan, gak mungkin. Karena kita lemah, daging kita lemah. Tapi bersama Tuhan pasti bisa. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe, share. Supaya makin hari makin banyak orang Kristen mengerti firman Tuhan. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Bapak Ibu bisa lihat berita-berita bencana di mana-mana, peperangan di mana-mana, kesulitan ekonomi di mana-mana. Hampir seluruh dunia kolaps. Berjaga-jagalah. Tuhan
sudah memberikan tanda itu kepada kita semua. Oke, sampai kita ketemu lagi di lain episode.